Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Akan melanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang kedua, di episode yang kedua. Di episode sebelumnya, Kang Dagol ka pegat mangsa ka sapih wanci terpisahkan oleh waktu ketika menceritakan di Padepokan Giri Luhur, namun di waktu yang berbeda. Di Raga Sukma yang season yang pertama ya. Tapi ini ada tokoh-tokoh yang baru ini, tapi belum dijelaskan nih siapa-siapanya. Tapi ceritanya ada seorang anak yang sakit, kemudian disembuhkan oleh seorang kiai katanya di Padepokan di Giri Luhur. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Monggo atuh ujang Bapak Kiai, ini monggo kopinya. Terima kasih Pak. Tapi itu asa apa namanya kararagok, berasa rancu gitu bahasanya, Pak. Emangnya kenapa ujang Bapak Kiai? Nah itu ada ujang, ada bapak, ada ki, ada yai. Itu semuanya nama panggilan, Kang. Maksudnya gimana? Iya, itu kan kalau ujang itu dalam bahasa Sunda panggilan untuk anak laki-laki. Iya, terus kalau bapak itu nama panggilan juga untuk laki-laki dewasa, benar kan? Terus nah, sedangkan Ki juga sama panggilan, seperti ada Ki Suma, Ki Bang, Ki Tono. Nama panggilan juga untuk seorang laki-laki juga. Iya, terus ya Yai juga sama panggilan juga untuk adik. Adik biasanya dipanggil, kalau dalam bahasa Jawa itu Yai, kalau dalam bahasa Sunda mah Rai. Maka dilandi ataupun seolah-olah dicocokkan dengan Yai. Jadi semuanya itu yang Bapak panggil itu nama panggilan semua, nama sapaan. Gitu ya. Memangnya apanya yang lucu, apanya yang tidak nyuruh ataupun tidak cocok gitu. Jadi bingung Abah mah, kata si Abah, yang memang terkadang dipanggil Bapak dan juga terkadang dipanggil Abah karena memang usianya agak tua dari Kiai tersebut, namun masih belum disebut terlalu tua, bukan kakek-kakek, tapi hanya saja lebih tua daripada Kiai. Tidak ada yang salah sebenarnya mah Abah, hanya saja asa diborong gitu, perasaan diborong semuanya ujang Bapak Kiai. Jadi dipikir-pikir mah kayaknya banyak sekali itu nama landihannya, nama sebutannya. Benar juga ya. Tapi mohon maaf ini, siapa tuh nama ujang Yai teh atau Kiai teh atau Bapak Yai teh? Benar-benar siapa mah diborong benar-benar ini mah. Kalau nama mah sebenarnya ada nama warisan dari orang tua, tapi sudah lama saya tidak mendengar orang mengatakannya. Kenapa tuh tidak dikatakan? Ya itu tadi, karena banyak yang mengatakan Kiai ataupun Yai saja. Tapi sebenarnya mah ya tidak apa-apa juga, hanya saja jadi jadi bahasa yang sebutan yang kalau menurut saya mah jadi nama sapaan pangkat, seperti kata Raden, seperti kata Gus atau Bagus, Cak Bagus, ataupun Tuan. Jadi Yai ini yang semula sapaan kepada seseorang yang usianya di bawah kita dengan mengatakan Rai atau Yai, selanjutnya disapa dengan Kiai, jadi
nama suatu kehormatan bagi orang-orang yang berilmu. Yang padahal bagi saya tidak merasa sepantas itu kalau dianggap kiai tersebut atau yai tersebut sebagai seorang yang berilmu. Gak apa-apa tuh, udah memang yang Bapak rasakan, yang Abah rasakan juga. Yai ini banyak ilmunya gitu. Kata-katanya itu sepertinya banyak manfaatnya kalau didengarkan gitu, Kang. Kang Yai, udah ada lagi ini Akang Yai. Akang itu kan dari Akang ya, kakak, atau mamang. Mamang itu juga menggambarkan juga sebutan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Mang Yai, Kang Yai, Kiai, rupa ini mah ya, bahasa mah memang sangat kaya bangsa kita mah dengan bahasa gitu. Iya, maka Abah juga diborong semuanya itu karena memang banyak lah bahasa kita mah. Jangan jauh-jauh sekarang mah. Itu tadi nama Kang Yai teh siapa sebenarnya? Kalau yang saya ingat dari orang tua dulu, bukan saya menghinakan orang tua ya, ataupun tidak menerima nama yang mereka berikan. Hanya saja orang-orang kadang-kadang tidak bertanya terlalu dalam tentang diri saya, jadi hanya menyapa saja dengan ya sebutan tadi yai ataupun akang, ataupun kalau sekarang jadi bapak. Karena sudah tua jadi kiai, pokok ki untuk yang lebih tua, tapi yai untuk yang lebih muda. Saya juga jadi bingung, tapi ya jadi begini saja. Abah, kalau dipercaya nama saya itu dulunya kalau biasa disebut mah Janan. Janan atau Kang Janan ya. Gitu Kang. Bah. Agak-agak asing nih. Namanya. Memangnya artinya apa? Katanya menurut orang tua. Aden dulu. Lupa deui Abah mah. Ya Aden deui ya, gak apa-apa lah. Hanya panggilan saja ya. Ya, kalau Janan teh kata orang tua dulu mas, kata ibu saya gitu, kayak kata bapak saya, Janan teh dari al jannatu jannah. Jannah teh kan kalau dalam kalimat Arab itu teh namanya konon untuk perempuan gitu, jannati gitu. Jadi kalimah disebutnya kalimah mu'anas katanya. Abah gak ngerti. Ya gak apa-apa, ini mah penjelasan saja ya, Bah. Sok terus gimana? Nah, karena itu jannatun mah untuk perempuan. Nah, dirubah menjadi katanya ke kalimah untuk laki-laki, untuk kalimah mudakar. Mudakar itu bahasa Arab, artinya dakarun, laki-laki. Kalau mu'anas dari nisaun, jadi mu'anas perempuan. Nah, untuk kalimah laki-laki ini, mudakar ini untuk laki-laki, jadi nama yang cocok dari jannatun itu Janan gitu katanya, tapi gak tahu itu saya yang ngerubahnya gimana siapa. Tapi kalau menurut orang tua saya dulu mah seperti itu, Bah. Gitu ya. Jadi ada jannatun, ada jananun. Tapi itu jannatun itu apa maksudnya? Sepertinya itu dari bahasa Arab. Apa memangnya artinya? Nah, kalau dari ayat-ayat Al-Quran mah, jannatun teh suatu kalimah yang menggambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan dari Tuhan atau dari Allah bagi orang-orang yang soleh. Ya, kalau dalam bahasa kita mah disebutnya sawarga atau surga. Gitu ya. Terus, emang terus-terusan mau kemana, Abah teh? Iya enggak. Iya, bagus juga ya Jananun ya. Janatun ya, jadi Janatun jadi Jananun. Jadi Aden ini berarti pahala dari orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan saja, Bah. Jadi saya menjadi gambaran lah orang-orang yang ya mungkin jadi doa juga katakan nama itu. Kalau menurut orang-orang alim itu adalah doa. Ya mungkin orang tua saya berdoa agar saya menjadi orang-orang yang soleh sehingga saya menjadi buah hati yang bagaikan bagaikan pahala dari perbuatan-perbuatan yang soleh lah gitu.
Tapi ada yang unik, bah. Emang apa yang uniknya? Uniknya itu teh ya, yang mengagetkan gitu. Apa mah? Itu mah panik, bah, panik, ruas. Kirain itu teh kalau ruas mah yang suka dibuat bote ataupun apa, tasbih gitu. Yang bulat-bulat gitu kayak keledai. Itu mah kalau gak salah mah manik ya, bah. Ya juga ya. Apa yang unik itu, apa maksudnya? Maksudnya di kampung saya dulu, di Landi. Nah, nama sapaan untuk laki-laki itu supaya dipakai mat. Nah, jadi Ahmad. Nah, kemudian dari ya itu disurupkan dengan nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, disebutnya Ahmad. Nah, maka ditambahkanlah nama saya menjadi Ahmad Janan. Nah, tapi orang-orang di kampung saya sering menyebut saya Mat Janin. Kesininya jadi Mat Janin deh. Tapi itu lama sih, Pak. Nama Mat Janin itu jadi lama, saya juga tidak dengar lagi karena ya ada sesuatu yang saya tutupi lah. Sebenarnya saya juga bukan termasuk orang yang apa namanya dulu mah orangnya bawaku sakaba-kaba lah, bah. Kebawaku sakaba-kaba maksudnya gimana? Iya gitu, bah. Saya terlalu terobsesi, terlalu berpikir jauh sehingga dalam mencari sesuatu dalam kehidupan ini terbawa dalam keinginan nafsu duniawi gitu. Padahal nafsu duniawi yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara kita menjalankan kehidupan di dunia yang harus juga berlandaskan dengan ukhrawi, keakhiratan gitu. Maksudnya gimana? Jadi ya pengen jadi penasaran nih. Abah. Ya maksudnya begini, Mbah. Setiap anak muda dulu pasti memikirkan hal-hal yang indah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sudah wajar. Iya, Abah ke rasa memang waktu Abah muda Abah itu pengen menjadi orang yang kaya, punya cita-cita tinggi. Tapi ketika sudah tua seperti ini, dipikir-pikir kayaknya pamuhalan tidak mungkin meraih cita-cita tersebut. Jadi ya apalagi dulu Abah itu susah punya anak. Jadi ya si Jalu ini seolah-olah anak yang dinanti-nantikan, anak yang sangat diharapkan. Ya alhamdulillah dapat anak, walaupun ya sampai sebesar ini ada saja halang-halangannya, ada saja cobaannya. Waktu kecil dia masih bocah, masih balita. Dia itu sakit-sakitan sampai ya Bah pikir ada punya anak tapi ya sakit-sakitan. Ya seolah-olah bapak pergilah ke orang tua ataupun ya tokoh masyarakat gitu ya yang suka memberikan jampi gitu ya di ikhtiaran gitu sampai ya syukurlah alhamdulillah juga diijabah gitu sampai sehat. Cuman ketika sudah sehat, aduh si Jalu ini lengar yang maksud lengar gimana? Iya dia mah kalau pengen sesuatu teh mau langsung gitu. Nah kemarin juga waktu itu teh udah dilarang sama abah teh jangan ikut ke kebun gitu. Dia malah ikut ke kebun. Ya udah kata abah teh boleh ikut tapi jangan macam-macam. Dia kalau macam-macam tidak tahu itu sampai di hutan itu dia pingsan. Gak jelas dibawa ke rumah ya sakit, meriangan, panas, muntah-muntah. Keluar itu juga kan jadi panik abah teh. Dirawat gitu ya sama orang-orang tua, orang ya beraberlah ke dukun gitu ya, kepala B gitu abah teh. Ya kok siapa aja yang kira-kira bisa mampu mengobati ya secara udah gimana lagi di kampung masa gitu ya obatnya juga. Sampai ya memang 4 hari yang lalu itu dia tidak sadarkan diri dari demamnya ya sampai dibawa ke sini abah teh. Gimana lagi atuh abah gak mau yang dekat-dekat yang dukun bahasanya dari tetangga kampung juga udah
nggak bisa tanduk gitu. Ada yang menyebutkan kodamnya, nggak ada, lembutannya ada yang ambil katanya oleh jin di gunung, dan lain sebagainya. Kan abah jadi khawatir, ya udah abah teh bawa ke sini aja, karena dapat berita juga dari dari Pak Lebe, katanya di sini ada ya yai gitu, ujang yai lah. Ya, yang suka ya kalau menurut Pak Lebe mah tidak suka mengobati, tapi ya tidak salahnya abah bawa ke sini lah gitu, karena kata Mang Lebe mah ujang itu ibadahnya bagus gitu. Kata Pak Lebe mah orang yang soleh lah. Padahal mah kalau untuk pengobatan mah bagi siapa saja juga bisa. Orang tua dulu juga kan istilah nama. Kadang-kadang petani biasa istilah nama bukan melemahkan. Ya istilahnya ibadahnya juga tidak terlalu kental lah. Tapi mereka bisa mengobati karena mereka punya keahlian. Artinya kalau untuk pengobatan mah bukan masalah dia getol ibadah ataupun kental ibadahnya atau rajin ibadahnya atau tidak, tapi bagaimana keahlian dia dalam pengobatan. Misalnya walaupun dia rajin ibadah mah, kalau dia tidak bisa bukan ahlinya dalam pengobatan, ya walaupun kita berusaha meminta tolong kepada dia, belum tentu sembuh dari penyakitnya. Misalnya kalau Jalu ini, si Jalu ya itu putra abah, misalnya patah kaki, minta tolong sama saya mah gak bisa nolongnya. Sebab kalau patah kaki mah harus ke ahli tulang yang suka ngurut, yang suka mijat. Itu tetangga saya bawa tong itu bisa saja itu. Jadi masalah ibadah mah tidak ada hubungannya dengan ya istilahnya pengobatan. Tapi tidak gitu Jang, karena rata-rata di abah mah orang yang suka mengobati itu ya ibadahnya rajin lah gitu. Nah, itu mungkin karena memang di antara orang-orang yang suka nolong ini sudah punya ketenangan batin, sudah berpikir tidak hanya urusan duniawi tapi juga urusan ukhrawi. Di samping itu dia punya keahlian, yaitu pengobatan secara tradisional dengan ya ramuan-ramuan atau mungkin istilah doa mereka, ataupun tadi keahlian dalam mengobati, memijat untuk mengobati yang patah tulang dan lain sebagainya gitu kalau menurut saya mah. Oh gitu ya. Tapi tadi apa namanya gimana itu nama? Jadi apa tadi Marjanan? Nah, iya. Jadi ya itu mah sejarah dulu, saya juga namanya hampir sama bah, dan mungkin setiap anak mah sama gitu. Kalau di masa kecil itu saya juga sering sakit-sakitan kata orang tua mah. Kemudian saya disuruh untuk mengaji di Pak Lebe gitu ya, di Pak Ustadz, terus sampai saya juga tinggal di Padepokan. Kemudian diajarkanlah ilmu tidak hanya ilmu agama di Padepokan dulu itu, ilmu bertani, ilmu berkebun, memelihara ikan. Jadi sambil mengaji itu sambil juga mencari ilmu tentang keduniawian. Oh gitu ya Jang, kirain abah teh kalau di pesantren mah ngaji begitu, tidak diajarkan ilmu-ilmu tentang bertani seperti itu, berternak seperti itu. Tidak seperti itu juga Kang Abah. Kalau menurut guru saya mah dulu, kita mencari ilmu itu harus bersama amalnya. Kita mencari ilmu agama harus juga dengan ilmu dari agama. Kita harus sholat, kita harus bisa silat tapi dengan sholatnya. Artinya sholat itu kan bahasa kasarnya untuk berkomunikasi kita kepada Allah, kepada Tuhan, sembahyang lah. Kemudian silat itu tidak hanya ilmu bela diri, tapi juga menggerakkan tubuh kita dengan hita. Artinya ketika kita nonjok itu kan menggerakkan tonjokan kita untuk melindungi diri kita. Tapi silat yang dimaksud juga harus kita bisa bersilat dalam artian kita bisa berikhtiar
Maka ikhtiar yang dimaksud adalah seperti tadi, ilmu tentang beternak, beternak ikan, beternak hewan seperti domba, ayam, bertani. Dan juga tidak hanya kita dilatih dalam hal batiniah, hati dan otak, tapi juga tubuh. Jangan sampai katanya seorang yang berilmu tapi lemah dalam beramal, terutama dalam amal kehidupan secara duniawi. Bahkan kan dikisahkan Rasulullah itu, ya Nabi kita yang membawa syariat Islam dari yang menyebarkan syariat agama Allah itu, dulunya itu beliau seorang saudagar, seorang yang mendagangkan kain dan juga barang-barang berharga di waktu itu. Dan pernah juga beliau itu beternak, dalam artian beliau seolah-olah mengajarkan kepada umatnya bahwa sebagai seorang muslim, ketika kita rajin, kental dalam beribadah, jangan sampai melupakan juga urusan duniawi. Bahkan banyak juga ayat-ayat dari ajaran Rasulullah ini yang menerangkan ketika kita sudah berdoa, kita pun harus terus berikhtiar, harus berusaha. Artinya tidak boleh melupakan haliah duniawi. Di samping kita tetap juga menjalankan haliah ukhrawi ataupun nilai-nilai ibadah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang tadi dimaksud kata Ujang dulu telah berbuat salah, maksudnya gimana? Gini bah, karena saya diajarkan oleh guru saya itu untuk tidak melupakan urusan duniawi. Nah, saya fokus, terlalu tergoda, terlalu kabawa kusakaba-kaba gitu, terbawa suasana. Yang saya tuju adalah kebahagiaan duniawi. Jadi saya belajar untuk berdagang, saya belajar untuk bertani, saya belajar untuk untuk mengejar ya harta lah duniawi. Padahal yang dimaksud guru saya adalah ketika kita selalu mengingat Allah, kita pun jangan sampai melupakan kebutuhan kita. Nah, yang saya pikirkan adalah kebutuhan kitanya, kebutuhan pribadi, kebutuhan duniawinya, dengan melupakan kebutuhan kita secara ukhrawi. Itu saya dari Pulau Malaka sampai ke Pulau Jawa ini, saya bepergian mencari apa yang dimaksud dengan kenikmatan dunia, keberhasilan, harta. Namun belum tercapai juga, sampai suatu ketika saya bertemu dengan seorang guru. Bukan seorang guru, tapi saya anggap sebagai seorang guru. Dia seorang pedagang, bah. Boleh dibilang dia seorang saudagar juga. Ketika itu saya di pelabuhan, ya di pelabuhan yang terdekati kita memang. Pelabuhan Sunda Kalapa, bah. Ujang pernah juga berada di Sunda Kalapa, di sana, di pelabuhan itu, di kota pelabuhan. Iya, bah. Saya di sana waktu itu kuli untuk memikul barang-barang yang turun dari kapal sampai ke daratan. Ya, seperti itulah, sebagaimana biasanya orang-orang bekerja. Namun pada waktu itu saya benar-benar mengandalkan tenaga. Biasa orang itu memikul 1 karung, saya sampai 2 karung. Atau bahkan kalau memang agak ringan, orang lain mah 2 karung, saya mah sampai 3 karung. Jadi benar-benar menggunakan kekuatan saya untuk bekerja. Bahkan di suatu malam, kalau memang ada, saya ikut kuli jaga malam, jadi centeng lah untuk menjaga barang-barang saudagar. Nah, di ketika itulah saya ngobrol dengan saudagar tersebut. Kata tuan saudagar, dia katakan, kamu ini bekerjanya sungguh luar biasa. Itu siang bekerja, malam pun terus bekerja. Tapi kamu sepertinya belum mencapai kesuksesan kamu, gitu bah katanya. Kemudian dia berkata, kalau kamu memang bekerja terus seperti ini hanya mengandalkan tenaga, maka ya yang kamu akan dapatkan hanyalah upah yang sekedarnya dan tenaga kamu akan habis. Lalu saya bertanya, bagaimana cara saya harus bekerja? Teruskan saja pekerjaan kamu seperti biasa, seperti ini, gitu katanya.
Tapi cobalah gunakan akal pikiran kamu dan hati kamu untuk bekerja. Maksudnya gimana itu? Nah itu juga, saya juga ketika mendengar kata-kata dia bertanya seperti itu. Kata saya, ya maksudnya gimana? Nah, kemudian dia mengatakan, kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah pun ketika membajak sawah itu juga bekerja. Terus gimana? Kalau mencari makan sekedar mencari makan, kera di hutan pun mereka rajin dan kita kalah. Usaha kita untuk mencari makan dengan kera tersebut. Terus gimana maksudnya? Nah itu dia Mbah. Dia katakan, bukankah banyak dari ayat-ayat Tuhan yang mengatakan jadilah orang-orang yang berpikir. Dan kemudian dia juga mengatakan, Iqra warubukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra, ingatlah, dan Tuhanmu lah yang harus dimuliakan atau yang maha mulia, yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan melalui pelantara kalam. Maksudnya gimana tuh? Nah itu dia. Saya berpikir cukup lama karena memang saya tidak jelas ketika dikatakan oleh saya, ditanyakan kepada beliau. Beliau mengatakan, pikirkanlah kata-kata saya, katanya gitu. Saya berpikir di situ. Tapi dia mengatakan juga, berpesan kepada saya, kalau kamu belum memahami ayat ataupun kata-kata saya barusan, jangan sampai kamu meninggalkan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu tetap lanjutkan, tapi tetap juga pikirkan apa yang dikatakan saya. Gitu katanya, Mbah. Terus maksudnya gimana itu teh? Ke intinya saja lah. Ya cukup lama juga saya berpikir. Namun ketika berpikir ya otomatis saya berkurang dalam bekerja. Yang dulunya saya bekerja siang malam, nah saya sempatkan waktu bekerja hanya di siang saja, sedangkan di malam hari saya gunakan menenangkan diri. Bahkan saya berpikir, ya buat apa saya dulu belajar ngaji, belajar ilmu agama kalau tidak diamalkan. Dan dari sana juga saya berpikir, mungkin pengetahuan saya cukup untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Tapi yang tidak saya lakukan adalah mengamalkan ilmu tersebut. Nah, di sanalah saya mencoba untuk berusaha seimbang antara berusaha mengamalkan ilmu ikhtiar duniawi dan ikhtiar ukhrawi. Kalau begitu mah berarti secara logika Aden mengurangi bekerja. Iya, memang pekerjaan tenaga saya kurangi. Tapi bagaimana saya berpikir, pekerjaan saya tetap di siang hari, tetapi harus memiliki harga dan kualitas yang tinggi, gitu. Pada akhirnya kalau kita bekerja dengan tenaga itu akan habis. Kalau kita berusaha atau berdagang dengan modal kadang-kadang akan ada surutnya, Kemudian kalau kita bekerja juga dengan tanah ataupun dengan harta, misalnya hewan ternak, pada akhirnya akan habis, akan ada surutnya. Tapi kalau kita bekerja dengan ilmu, makin kesini justru ilmu dan pengalaman itu akan makin bertambah. Nah, dari pemahaman itulah saya mencoba untuk seimbang dalam berikhtiar dohir, tapi menggunakan juga pemikiran ataupun ilmu ataupun ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu bukan hanya sekadar istilahnya berdoa saja, karena berdoa tanpa usaha itu salah. Terus usaha saja tanpa berdoa capek seperti yang saya lakukan. Tapi yang lebih baik adalah kita berdoa dibarengi dengan usaha juga dibarengi dengan doa. Semuanya seimbang, gitu. Dari sanalah saya terus seolah-olah terbuka pikiran saya. Tapi yang saya cita-citakan tetap tidak tercapai. Terus gimana maksudnya? Kalau tidak tercapai berarti kata-kata saudara itu bohong dong. Bukan bohong, Tapi
saya merasa lebih nikmat menjalani kehidupan. Kalau dalam bahasa Sunda itu saya dengar itu apa namanya, kalau ngadek itu sacelekna katanya, kalau apa namanya nyacak itu saplasna. Oh iya bener, maksudnya kalau kita memerlukan sesuatu itu secukupnya saja. Nah itu kalau abah mapan orang Sunda ya, jadi pasti lebih tahu lah yang saya maksud. Saya pikir kalau kita berusaha secukupnya dibarengi dengan hati yang tenang, kita tetap juga seimbang dalam haliah duniawi dan haliah ukhrawi. Saya jadi merasa tenang, jadi merasa berharga, menghargai, bahagia maksud saya, menghargai setiap waktu yang sangat berharga. Saya tetap bisa memiliki bekal untuk hidup secara wajar dalam kehidupan duniawi, dan saya juga berusaha untuk menyisihkan sebagian waktu saya untuk kehidupan ukhrawi. Karena mau tidak mau kita semua akan mati, akan meninggal, dan akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di amal kita di duniawi ini. Iya, benar juga ya. Tapi kalau gitu berarti merudahan kita tidak maksimal dalam ikhtiar kita di dalam duniawi, karena pekerjaan kita jadi kurang waktunya untuk bekerja. Bukan seperti itu jalan pikirannya. Justru ketika dengan ilmu, dengan merenungi, dengan beribadah, dengan berdoa, kita akan punya kekuatan, ketenangan hati. Ketika berusaha pun seolah-olah kita bisa mendapatkan ide-ide lah. Ketika ketika sudah dalam ketenangan hati, sudah beribadah, kita akan memiliki ketenangan hati. Nah, ketika seperti itu, dalam berusaha pun kita akan bisa membuat keputusan-keputusan yang penting, yang berharga untuk melanjutkan langkah kita dalam menjalani kehidupan. Gitu. Jadi doa mah tidak membuat kita kaya, tapi mempengaruhi istilahnya keputusan kita dalam hal-hal tertentu, hal-hal yang memang penting dalam kehidupan kita, gitu ya Yang. Nah seperti itu. Tapi tetap saja kita harus berusaha dalam menjalani kehidupan duniawi kita. Namun tetap juga harus dibarengi dengan kehidupan ukhrawi kita, akhirat kita. Kita harus ingat siapa kita, asal kita dari mana, kita sedang apa di alam dunia ini, dan kita mau kemana nanti setelah kehidupan ini, gitu Pak. Gitu ya. Wah, kalau begitu mah dipahami juga ya. Tapi abah rasa terlalu jauh ini dari Marjanin menjadi kiai. Itu dari marjanan adalah marjanan yang dulu. Nah dari hal seperti itulah mungkin orang-orang melihat saya katanya rajin beribadah, maka banyak yang menyebutnya kiai itu. Nah padahal saya pikir itu terlalu tinggi sebutan itu buat saya mah. Saya juga sama seperti orang-orang yang lain. Kadang-kadang istilah nama, kalau dalam bahasa Sunda itu kan ada yang disebut manusia itu ada yang dinamakan selalu berubahlah pikirannya. Ya beruntung mungkin saya dulunya agak kurang dalam beribadah, sekarang agak lebih baik walaupun tidak disebutkan. Nah kalau disebut rajin saya lalu mengaku rajin mah berarti saya termasuk orang-orang yang salah, yang menganggap diri saya sudah rajin. Padahal saya harus merasa bahwa dalam mendekatkan diri beribadah kepada Allah harus merasa selalu kurang itu ya juga ya. Waktunya para pendengar dicukupkan untuk episode kali ini, dicukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Nah,
Kang Dagol mah hanya membacakan naskahnya saja ini. Nggak tahu ini dari judulnya Kodam ini sampai jadi nah ini mah ceritanya seperti ini ya. Namun mudah-mudahan menjadi pangbeberah mana penghibur bagi yang menyimak ataupun yang menyaksikan video ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wilujeng patepang deui permio.